Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik kanulasi intravena atau pasangan infus. Kanulasi intravena adalah suatu metode di mana suatu kanula dimasukkan ke dalam tubuh sehingga tubuh berhubungan langsung dengan luar badan. Tujuan dari pemasangan kanulasi intravena atau pemasangan infus yaitu pertama, mengganti atau memperbaiki cairan dalam tubuh seperti air, elektrolit, vitamin, protein, lemak, dan lain-lain yang tidak bisa dipertahankan melalui adekuat secara oral. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Dan yang ketiga, mempertahankan komponen-komponen darah dalam tubuh. Baik, sebelum kita melakukan teknik kanulasi intravena atau pasangan infus, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama yaitu cairan infus, yang kedua cairan alkohol, yang ketiga yaitu cairan betadin, kemudian ada sarung tangan atau headscoon, kemudian ada kasa hidrofil, kemudian ada swab alkohol, kemudian plester, terus ada gunting, bolus, kateter 4, skoid, infus set, dan tourniquet. Untuk kateter 4-nya yang biasa dipakai yaitu kateter nomor 20 yang biasa digunakan pada orang dewasa. Kemudian ada tempat sampah medis dan non medis. Kemudian ada manekin. Terakhir yaitu tiang infus. Yang pertama, membilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Kemudian mengambil sabun. Kemudian menggosok kedua telapak tangan. Lalu menggosok kedua punggung jari. Setelah itu menggosok sela-sela jari. Kemudian menggosok ujung-ujung jari. Lalu menggosok kedua ibu jari. Lalu setelah itu menggosok telapak tangan dengan ujung-ujung jari. Dan yang terakhir menggosok pergelangan tangan. Setelah semua telah digosok, kemudian bilas kembali tangan dengan air bersih. Dan setelah tangan dibilas, kemudian matikan air dengan menggunakan siku. Baik, setelah melakukan cuci tangan rutin dan memasang headscoon, selanjutnya saat ini saya berdiri di sebelah kanan pasien. Kemudian dengan melakukan informasi kepada pasien, saya akan memasangkan tourniquet pada lengan bawah pasien dan menghapalkan tangan pasien. Permisi Pak, saya akan memasangkan tourniquet di lengan bawahnya Bapak. Permisi Pak, boleh ditekankan tangannya sebentar Pak. Selanjutnya setelah membendung tangan pasien, kemudian saya akan memasangkan alat infus ke cairan infus. Setelah mengeluarkan alat infus dari plastiknya, saat ini saya akan membuang sampahnya ke tempat sampah non medis. Baik, setelah alat infus sudah terpasang pada cairan infus, selanjutnya saya akan menggantungkan cairan infus ke tiang infus, lalu memastikan selang infus tidak ada gelembung cairan di dalamnya. Selanjutnya yaitu
melakukan anestesi lokal sembari melakukan inform konsen kepada pasien dengan terlebih dahulu mengusapkan alkohol swab pada tangan pasien yang ingin dilakukan anestesi. Permisi Pak, mungkin ini terasa agak tidak nyaman, namun saya akan melakukan sebaik mungkin ya Pak. Baik, setelah pemasangan alat infus, kemudian saya akan melepaskan tourniquet dan memasangkan plester pada alat infus yang sudah terpasang. Memasangkan plester ke alat infus dengan berbentuk V. Baik, setelah melakukan teknik pemasangan infus, selanjutnya saya akan melepaskan handscoon dan melakukan cuci tangan rutin 6 langkah kembali. Itulah tadi teknik pemasangan infus atau kanula intravena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.